Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurmalasari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Parigi Mutong tahun 2022, angkatan 98 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang berjudul Analisis Isu dengan menggunakan Perspektif Manajemen ASN dan Smart ASN. Menganalisis isu dengan menggunakan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN dilakukan dengan 5 tahapan. 1. Mengidentifikasi isu dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. 2. Deskripsi isu. 3. Menentukan isu utama atau core isu. 4. Menganalisis penyebab core isu. 5. Menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan core isu. Langkah pertama, mengidentifikasi isu dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Isu yang saya angkat ialah 1. Kurangnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan. 2. Kurang optimalnya kemampuan guru menggunakan media digital. 3. Rendahnya motivasi belajar peserta didik. 4. Rendahnya kedisiplinan guru. 5. Kurang optimalnya penanaman nilai karakter peserta didik pada masa COVID. Dan 6. Rendahnya kehadiran peserta didik saat proses pembelajaran tatap muka. Deskripsi isu: kurangnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan. Kondisi saat ini, pandemi belum berakhir, sehingga pembelajaran tatap muka tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dampak yang ditimbulkan ialah di saat ada yang terdampak, maka akan mudah menyebar. Proses pembelajaran akan terganggu, dan yang terdampak ialah seluruh warga sekolah dan orang tua peserta didik. Deskripsi isu: kurang optimalnya kemampuan guru menggunakan media digital. Kondisi saat ini, saat pandemi, pembelajaran yang digunakan ialah daring, sehingga media digital menjadi keperluan utama. Masih banyak guru yang tidak menguasai media digital. Dampak yang ditimbulkan, orang tua peserta didik menjadi kebingungan mengajar anaknya dan mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Pihak yang terdampak ialah peserta didik dan orang tua. Deskripsi isu: rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kondisi saat ini pembelajaran tatap muka mulai berlaku, tapi peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran sistem baru, mengakibatkan nilai rendah dan tidak ingin belajar. Pihak yang terdampak ialah peserta didik dan pendidik. Deskripsi isu: rendahnya kedisiplinan guru. Kondisi saat ini, guru kadang datang terlambat ke sekolah, bahkan saat hadir di sekolah pun terkadang terlambat masuk kelas. Hal ini mengakibatkan waktu pembelajaran menjadi berkurang dan proses pembelajaran tidak maksimal. Pihak yang terdampak ialah peserta didik. Deskripsi isu: kurang optimalnya penanaman nilai karakter peserta didik pada masa COVID. Kondisi saat ini, pada saat pembelajaran daring, kita tidak dapat memantau dan memberi bimbingan mengenai sikap dan karakter kepada peserta didik. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai karakter pada peserta didik. Pihak yang terdampak ialah peserta didik, pendidik, dan orang tua peserta didik. Deskripsi isu: rendahnya kehadiran peserta didik saat proses pembelajaran tatap muka. Kondisi saat ini, pembelajaran tatap muka terbatas mulai digunakan, namun peserta didik masih sering membolos. Dampak yang ditimbulkan, nilai semakin menurun,
Peserta didik kurang memahami materi yang diajarkan guru. Pihak yang terdampak ialah peserta didik, pendidik, dan orang tua peserta didik. Langkah selanjutnya ialah menentukan isu utama atau core issue. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan analisis APKL. Dari keenam isu dari proses analisis APKL, maka yang tertinggi ialah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, menganalisis penyebab core issue. Untuk menganalisis penyebab core issue atau isu utama, saya menggunakan teknik Fishbone. Maka, penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat dijabarkan sebagai berikut. Langkah yang terakhir ialah menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan core issue. Gagasan kreatif yang saya berikan ialah demikian video singkat saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian.